Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Ruang Teknologi Pembelajaran, tempat di mana kita akan berbagi dan menyemai inspirasi dengan berbagai topik dan pembahasan yang menarik. Terima kasih telah bergabung di channel ini bersama saya Syahrir, mahasiswa Pascasarjana Teknologi Pembelajaran, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam era di mana teknologi terus maju dan berkembang, serta tuntutan pada abad 21 mengharuskan kita selaku guru dan teknolog pembelajaran untuk mempersiapkan siswa kita menjadi masyarakat global dan mengantarkan mereka menjadi agen pembelajar sepanjang hayat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu topik yang begitu penting dan menarik dalam dunia pendidikan, yaitu independent learning, atau yang akrab di telinga kita, pembelajaran mandiri. Mendengar kata pembelajaran mandiri, banyak di antara kita yang masih miskonsepsi menganggap belajar mandiri itu belajar sendiri, belajar terpisah tanpa gangguan orang lain. Bahkan ada yang berasumsi belajar mandiri itu adalah belajar secara tertutup dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mengurai dan mengkaji lebih mendalam apa sih pembelajaran mandiri itu. Pada topik pembahasan, kita akan membahas 5 poin penting. Yang pertama, definisi pembelajaran mandiri menurut para ahli. Yang kedua, tingkatan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, piramida hubungan antara pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Yang keempat, strategi pembelajaran mandiri. Dan yang kelima, kesimpulan. Menurut Pujirianto, belajar mandiri terdiri dari 2 kata, yaitu belajar dan mandiri, di mana kata belajar dapat didefinisikan sebagai perubahan perilaku pada dimensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sedangkan kata mandiri, apabila kata ini dirujuk kepada makna kebebasan, maka mandiri dapat diartikan sebagai bebas dalam berpikir, bebas dalam berpendapat, serta bebas dalam bertindak, bukan karena kontrol dan pengaruh orang lain. Menurut Knowles tahun 1975, belajar mandiri adalah suatu proses di mana individu mengambil inisiatif untuk mendiagnosa kebutuhan belajarnya sendiri, baik pada tahap merumuskan atau menentukan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi belajar, serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Sedangkan menurut Haris Mujiman 2007, kemandirian belajar didefinisikan sebagai kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat dan motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan dan kompetensi yang telah dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dari beberapa definisi yang telah diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa belajar mandiri merupakan suatu bentuk pembelajaran di mana siswa bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Siswa menentukan tujuan belajarnya, mencari sumber belajar yang akan digunakan, serta mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Serta pembelajaran mandiri juga melibatkan inisiatif atau dorongan internal dan kesadaran akan dirinya sendiri, sehingga perang motivasi menjadi hal yang begitu penting dalam pembelajaran mandiri. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tingkatan pembelajaran mandiri. Kita tahu bersama bahwa kemandirian belajar setiap individu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah usia dan tingkat kematangan psikologisnya. Di dalam kemandirian belajar dikenal 3 tingkatan atau pendekatan belajar, yaitu pedagogi, andragogi, dan heutagogi. Di masing-masing pendekatan tentunya memiliki ciri khas dan karakteristik dan peruntukan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih mendalam ketiga tingkatan tersebut serta
tokoh penggagasnya. Tingkatan pertama, yaitu pedagogi. Johann Fritz Herbert adalah seorang filsuf dan tokoh psikolog modern yang berasal dari negara Jerman. Dialah penemu dan penggagas pedagogi sebagai disiplin akademis. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani pedagogia yang terdiri atas dua kata, paidos dan agogo. Paidos yang berarti anak-anak dan agogo artinya memimpin. Sehingga secara harfiah pedagogi berarti memimpin anak-anak. Kata pedagogi juga diturunkan pada bahasa Latin yang bermakna mengajari anak-anak. Sementara dalam bahasa Inggris, istilah pedagogi digunakan untuk merujuk pada teori pengajaran, di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenalkan ke siswa, serta bagaimana menentukan cara mengajarnya. Sedangkan menurut Herbert, pedagogi adalah ilmu yang mempelajari tentang guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Di dalam pembelajaran mandiri pada tingkatan pedagogi dikenal istilah self-regulated learning. Self-regulated learning merupakan suatu proses individu dalam mengatur dirinya sendiri dalam pembelajaran mandiri. Menurut Zimmerman tahun 2002, self-regulated learning merupakan belajar yang terjadi atas inisiatif siswa. Zimmerman berasumsi bahwa siswa yang memiliki inisiatif akan menunjukkan kemampuan untuk menggunakan pemikiran, perasaan, serta strategi dan tingkah lakunya yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam self-regulated learning, peserta didik atau siswa memiliki ketergantungan kepada guru dalam kegiatan belajarnya. Peserta didik mengikuti strategi, model, ataupun metode belajar yang telah ditetapkan oleh guru, serta bahan ajar juga disiapkan oleh guru, atau dikenal dengan istilah teacher-centered learning, di mana guru memiliki peran yang begitu penting dengan memfasilitasi siswa dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya kita masuk ke tingkatan yang kedua, yaitu andragogi. Malcolm Sharp-Knowles adalah seorang psikolog dan akademisi yang terkenal karena mempopulerkan istilah andragogi untuk pendidikan orang dewasa. Kata andragogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu andra dan agogos. Andra yang berarti dewasa, sedangkan agogos berarti kepemimpinan atau membimbing. Di dalam pembelajaran mandiri, pada tingkatan andragogi dikenal dengan istilah self-directed learning. Self-directed learning menurut Knowles adalah proses di mana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan belajar, mengidentifikasi sumber daya manusia dan materi yang akan dipelajari, serta cara mengevaluasi hasil belajarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa andragogi sebagai metode pengajaran orang dewasa yang merujuk pada prinsip-prinsip dan metode pengajaran yang lebih efektif untuk orang dewasa, yang menekankan kepada karakteristik seperti pengalaman hidup, motivasi internal, orientasi tugas, dan kemandirian. Sehingga andragogi dapat diartikan sebagai ilmu tentang cara membimbing orang dewasa dalam proses belajar. Selanjutnya kita masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu heutagogi. Konsep heutagogi itu sendiri diperkenalkan oleh Hess and Kenyon pada awal tahun 2000. Hess and Kenyon merupakan akademisi dari Australia yang memiliki minat dalam mengembangkan konsep pembelajaran mandiri atau self-determined learning. Heutagogi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu autos dan didaktikos. Autos yang artinya diri, sedangkan didaktikos artinya pengajaran. Sehingga heutagogi dapat didefinisikan sebagai studi tentang pembelajaran mandiri yang menempatkan peserta didik sebagai agen utama dalam proses belajar,
Dalam heterogogi, peserta didik memilih sendiri apa yang akan dipelajari, bagaimana cara belajar, serta bagaimana cara mengevaluasi hasil belajarnya. Salah satu kata kunci pada heterogogi adalah peserta didik bukan hanya aktif, akan tetapi proaktif untuk menentukan kemajuan dan hasil belajarnya sendiri. Proaktif peserta didik dalam pembelajaran dapat ditinjau dari kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran serta menghasilkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Konsep kunci utama pada heterogogi adanya double loop learning dan refleksi. Double loop learning berarti pembelajar mempertimbangkan persoalan dan menghasilkan tindakan dari hasil pembelajarannya, di mana pembelajar tidak hanya merefleksi apa yang dipelajari, akan tetapi bagaimana pengetahuan itu mempengaruhi sistem nilai-nilai pada diri seseorang. Di dalam pembelajaran mandiri, pada tingkatan heterogogi dikenal dengan istilah self-determined learning. Self-determined learning merupakan sebuah model pembelajaran di mana siswa memiliki kendali dan tanggung jawab yang tinggi atas proses belajar mereka sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan pedagogi, andragogi, dan heterogogi. Pendekatan pedagogi, andragogi, dan heterogogi merupakan suatu kontinum. Artinya bahwa ketiga pendekatan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling terkait dan saling melengkapi. Pedagogi, andragogi, dan heterogogi memiliki perbedaan dalam hal orientasi, fokus, dan tujuan pembelajaran. Pada pedagogi, lebih menekankan pada peran guru sebagai sumber pengetahuan dan pengajaran. Sedangkan andragogi lebih menekankan pada peran siswa sebagai subjek belajar yang aktif dan mandiri. Dan pada heterogogi lebih menekankan pada peran siswa sebagai agen utama dalam proses pembelajarannya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu model pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Yang pertama, model project based learning. Model project based learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberi pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Kelebihan project based learning yang pertama, membuat suasana belajar yang menjadi menyenangkan, meningkatkan motivasi belajar siswa, dapat membuat siswa menjadi lebih aktif, dan meningkatkan keterampilan belajar siswa, baik dalam berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Model project based learning memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri siswa. Dalam project based learning, siswa diberi tanggung jawab untuk mengelola proyek secara mandiri, melakukan penelitian mandiri, dan menyelesaikan tugas-tugas yang begitu kompleks. Melalui pengalaman ini, siswa belajar untuk mengatur waktu dan mengembangkan strategi dan menyelesaikan tugas proyek yang sudah ditugaskan. Dari beberapa pembahasan yang kita sudah uraikan bersama, maka kita dapat simpulkan bahwa pembelajaran mandiri memiliki peranan yang begitu penting dalam membentuk generasi agen pembelajar sepanjang hayat. Pada pedagogi, menekankan peran guru sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran, memberikan dasar yang kokoh pada tahap awal pendidikan. Sedangkan pada andragogi, memberikan kerangka kerja bagi pembelajar orang dewasa, mengakui perbedaan dalam kebutuhan dan motivasi belajar. Sedangkan pada heterogogi menjadi landasan yang memungkinkan pembelajar untuk mengambil peran utama dalam mengelola dan membentuk arah pembelajaran mereka sendiri. Dengan memahami dan mengintegrasikan konsep-konsep yang ada, kita tidak hanya membekali generasi mendatang dengan keterampilan akademis, tetapi juga membentuk individu yang memiliki kecakapan untuk terus belajar, beradaptasi, berkembang, serta siap menjadi pionir agen pembelajar sepanjang hayat.
Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berbagi waktu dan ruang dengan saya hari ini. Semoga pembahasan hari ini menjadi semangat bagi kita semua untuk menjadikan pembelajaran sebagai kompas hidup. Mari kita terus belajar dan berbagi pengetahuan sepanjang hayat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.